Heboh, Vena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya kembali bertemu pasca kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Duduk bersebelahan dengan pria yang pernah menikahinya itu, dari ekspresinya pun tampak momen dingin dan juga canggung yang diperlihatkan keduanya di dalam persidangan. Lantas, apa maksud ekspresi Vena dan Ferry saat di persidangan kemarin? Dan benarkah dari ekspresinya tampak genderang perang yang akan mulai ditabuhkan? Sementara itu, masih dalam persidangan kasus KDRT yang diduga dialami oleh Vena. Dalam persidangan, tampak mulut Vena yang tidak henti-hentinya berkomat-kamit, yang sepertinya tengah berdoa akan kelancaran persidangannya. Tampak pula ekspresi Vena, dari matanya terlihat menahan air mata. Lantas, seperti apakah kesaksian Reza Mahastra, adik Vena Melinda, sebelum persidangan? Dan benarkah jauh sebelum perkenalan bahkan hingga pernikahan tidak pernah ada restu dari dirinya maupun keluarga? Di lain sisi, kuasa hukum Ferry yaitu Jeffrey Simatupang juga mengomentari kesaksian Vena di dalam persidangannya kemarin. Lalu, apa kata Jeffrey terkait kesaksian Vena? Dan benarkah dari kesaksian Vena yang dianggap tidak konsisten bisa membuat kliennya menang di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry Irawan kepada sang istri Vena Melinda akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur pada Senin 3 April kemarin. Beragendakan keterangan saksi-saksi, dalam persidangan juga terlihat penampakan yang berbeda, yaitu hadirnya Vena Melinda yang juga dihadiri oleh saksi-saksi lainnya. Dan kemarin, Vena pun ditemani oleh kuasa hukumnya. Kehadiran Vena guna dimintai keterangan terkait kasus KDRT yang diduga dialaminya itu, di mana terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur 8 Januari lalu. Seperti diketahui, menurut keterangan adik Vena, Reza Mahastra, Vena pun mendapatkan perlakuan KDRT di sebuah hotel bintang 4 di Jalan Diho Kemasan, Kota Kediri. Dari kejadian itu, Vena pun mengalami luka di bagian hidungnya hingga ia pun mengeluarkan darah karena diduga akibat benturan dahi Ferry dengan hidung Vena, di mana sebelumnya sempat terjadi perselisihan hebat di antara keduanya. Baru tadi pagi diminta. Dan adiknya yang pengacara si Reza lagi di sana juga. Saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Sepertinya sebelumnya sudah ada percocokan mereka, ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka, karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Adanya laporan kasus KDRT ya, dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun, pekerjaan wira swasta,
dan terlapor saudara FI. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan bahwa terlapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Melimpahkan berkas ini ke Dirkrimum Polda Jawa Timur dan akan segera dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Sesaat sebelum sidang dimulai, tim intens investigasi pun sempat mendatangi Lapas Kelas 2A Kediri, tempat ditahannya Ferry Irawan. Di lapas yang tepat berada di seberang Pengadilan Negeri Kediri itu, Ferry Irawan pun keluar dari lapas dan sempat meminta doa kepada halayak luas. Begitu pula dengan Vena yang saat disapa hanya mengucapkan Bismillah. Pagi Mas Ferry. Pagi. Mau doanya ya Mas? Iya. Biar dilancarkan semuanya. Gimana? Siap. Dan saat di ruang persidangan, Vena yang masuk ke ruang sidang ditemani adiknya terlihat kikuk saat bertemu dengan adik iparnya Maya. Berjalan menyusuri ruang persidangan, Vena yang belakangan hadir hanya melengos dan tak bertegur sapa. Saat Maya sedang duduk di bangku sebelahnya, sebelum akhirnya Vena juga duduk di kursi bersebelahan dengan adik iparnya itu. Tak lama berselang setelah Vena duduk, tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan yang juga suaminya memasuki area persidangan. Ferry masih menggunakan kemeja putih dan juga celana hitam, serta kopiah putih yang sebelumnya telah dikenakannya. Kehadiran Ferry pun membuat Vena seakan kikuk. Ia pun terlihat memindahkan tas yang sedari tadi ada di sampingnya. Dan saat dipersilakan untuk duduk di kursi depan majelis hakim, lagi-lagi Vena pun juga kikuk saat sang suami duduk di sampingnya bersama sang kuasa hukum. Vena tidak terlihat menengok ke arah Ferry ataupun bertegur sapa dengan pria yang dulu sangat dicintainya itu. Lantas apa ekspresi Vena dan Ferry saat di persidangan kemarin? Dan benarkah dari ekspresinya tampak genderang perang yang akan mulai ditabuhkan? Pada sebelum hari persidangan, mohon untuk tidak berhati-hati. Ada alat komunikasi untuk disenyapkan atau disadar selama persidangan berlangsung dan di dalam ruang persidangan. Terima kasih.
ayat 3. Tapi maka untuk pemeriksaan khusus dari saksi yang meninggal, kami menyatakan ada berundung. Ya, jadi silakan pengunjung sidang untuk keluar dari ruang sidang. Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di titik ini. Kita minta maaf mau pulang Mas, takut ketinggalan pesawat. Terima kasih sekali lagi, doain dan pokoknya mudah-mudahan aku dapat keadilan. Sementara itu, masih dalam persidangan kasus KDRT yang diduga dialami Vena. Dalam persidangan, tampak mulut Vena yang tidak henti-hentinya berdoa. Terlihat juga ekspresi Vena, di mana dari matanya terlihat menahan air mata. Lantas, seperti apakah kesaksian Reza Mahastra adik Vena sebelum persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih dalam persidangan kasus KDRT yang dialami oleh Vena. Dalam persidangannya kemarin, Vena pun tampak hadir ditemani adiknya Reza Mahastra sebagai saksi dari pihak korban. Sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di depan majelis hakim, Reza pun juga mengungkapkan kronologis peristiwa KDRT yang dilakukan kakak iparnya itu. Lantas bagaimanakah kronologi kejadian menurut Reza? Dan benarkah hal ini pun berbanding terbalik dengan pernyataan Ferry sebelumnya? Karena kondisinya kan saya terima telepon itu video call, ya tiba-tiba melihat kayak begitu kan tentu saya bingung ya mau ngapain. Sampai akhirnya saya sempat memutuskan masuk ke rumahnya. Karena saya pikir dia ada di rumah, saya nggak tahu dia ada sendiri. Nah, dia terus minta tolong, minta diselamatkan. Saya pikir ini ada apa ini? Terus dia sebutin ini gara-gara karena tindakan saudara Ferry, makanya kita laporkan kan dugaan tindak pidana ini KDRT. Videonya saya kan hanya perlihatkan sekali tuh ya, dan ini ada di handphone ini, jadi agak sulit mungkin memperlihatkannya ya. Tapi situ pasti terlihat ada bercak-bercak darah gitu di hampir semua hotel gitu. Dan saya yakin juga penyidik sudah melihat langsung. Jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari kata mulutnya istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Sementara itu di dalam persidangan,
Tampak mulut Vena pun tidak henti-hentinya berkomat kamit yang sepertinya tengah berdoa akan kelancaran persidangannya. Tampak pula ekspresi Vena, di mana dari matanya pun juga terlihat menahan air mata setelah sang suami Ferry Irawan memasuki ruang sidang. Lantas, seperti apakah kesaksian Reza terkait hubungan Ferry dengan Vena? Dan benarkah pula jauh sebelum perkenalan hingga pernikahan tidak pernah ada restu dari dirinya maupun keluarga? Saya nggak pengen mengomentari mengenai pribadinya saudara Ferry ini gitu. Tapi kalau ditanya secara garis besar, tentu ya setiap orang kan berhak ya untuk menilai orang lain ya. Ya pada saat ternyata apa yang dia nilai itu menjadi fakta kan tentu itu menyakitinya lebih ya. Pertama ya gimana ya ngomongnya, pada saat apa yang kita udah pikirkan ternyata terjadi kan itu kan sakitnya jadi double ya. Itu sih retoris lah, pasti jawabannya udah jelas lah gitu. Karena gimana pun untuk orang lainnya pun kita akan kesal, apalagi yang ada hubungan darah itu kan tentu sangat kecewa lah ya. Ya kecewanya mungkin double-double ya, karena kan dia juga mungkin punya pemikiran, sejak awal punya pemikiran tersendiri gitu loh mengenai ini apa terlapor ini gitu loh. Tapi kemudian bisa terjadi ini kan tentu menjadi double-double ya. Cuman ya saya bilang ya memang harus bersabar lah. Intinya di sini nih bukan soal keinginan untuk dipenjara atau enggak, bukan lah. Ini kan sebenarnya kan yang kami lakukan itu kan tindakan yang ya memang dilindungi sama undang-undang kan gitu loh. Undang-undang itu mencarat apa, kalau misalkan ada suatu kejadian dugaan tindak pidana ya kita bisa melapor pada polisi gitu, dan itu tindak lanjut gitu. Ya secara prinsip ya kita hanya melakukan itu dan berharap ada hasil yang terbaik gitu loh. Karena kan kita tidak mungkin melakukan sendiri gitu loh. Main hakim sendiri kan nggak mungkin gitu. Jadi ya masalah dia nanti akhirnya gimana sih itu ya nanti menjadi kewenangan penyidik berdasarkan bukti yang kita sampaikan. Tapi ya kita berharap yang terbaik aja. Di lain sisi, kuasa hukum Ferry yaitu Jeffrey Simatupang juga mengomentari kesaksian Vena dalam persidangannya kemarin. Apa kata Jeffrey terkait kesaksian Vena? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ya, selesai persidangan, jaksa penuntut umum pun juga mengungkapkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh saksi korban dan saksi dari pihak korban dapat membuka fakta sesungguhnya. Selain itu, dengan kesaksian ini diharapkan majelis hakim pun dapat mengambil keputusan tepat nantinya. Tadi sama-sama kita tahu bahwa pada hari ini adalah agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi-saksi, dan di antara saksi-saksi tersebut adalah saksi korban ya, saksi korban atau saksi pelapor, dan tadi sudah memberikan keterangannya dengan baik. Insya Allah keterangannya tersebut paling tidak bisa memberikan gambaran dan menunjukkan fakta-fakta. Sejak awal kami pun juga sudah yakin ya, sementara kan kita harus memeriksa saksi-saksi dulu ya, karena proses persidangan masih berjalan, jadi tunggu aja nanti. Di lain sisi, kuasa hukum Ferry Jeffrey Simatupang mengomentari kesaksian Vena dalam persidangannya kemarin. Lalu apa kata Jeffrey terkait kesaksian Vena? Dan benarkah dari kesaksian Vena yang dianggap tidak konsisten bisa membuat kliennya menang di persidangan? Berkaitan dengan keterangan saksi pelapor, kami tidak bisa menyampaikan materi pokoknya karena sekali lagi sidang itu kan tertutup untuk umum.
Tapi pada pokoknya kami ingin menjelaskan bahwa terjadi inkonsistensi. Sidang yang luar biasa ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.